Jam 1 masih di kantor. Pantesan bos bilang, kita ini keluarga, biar berasa di rumah. Tapi nggak apa-apa lah, santai santai. Main game, santai, mumpung nggak ada siapa-siapa. Paket malam, asik. Malam Jumat ini. Si Aduh kok dan main game. Mas sehat mas, alhamdulillah ada punten. Salah ya masalah ngetes. Itu jam kerja, ulah wakam main game. Damang, jadwal podcast. Oh wow, sangat natural sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, bareng saya Farhan Jamil. Saya Erwin. Berjumpa lagi di Celoteh Redaksi, di mana kita bakal mengulas, Merangkum, menanggapi, mengomentari, mengambil hikmah yang penting dari berita-berita yang bakal kita, yang sudah kita rangkai sedemikian rupa betul. sepekan yang lalu. Dan ini Celoteh Redaksi selengkapnya. Mundurnya Loki Hakim dari Wakil Bupati Indramayu menimbulkan adanya dukungan dan kritik. Betul. A termasuk yang ngedukung atau termasuk yang kritik? Saya emang ngedukung. Kalau saya sih termasuk pendukung. Pendukung. Persib. Enggak, termasuk yang ngedukung gitu. Karena menurut saya itu gentle gitu. Gentle, kan. Ya? Menurut dia, saya tuh merasa belum bisa menunaikan janji-janji saya. Katanya kan gitu. Iya, betul. Jadi mundur. Daripada jadi beban kan? Bener. Karena dilepaskan kan? Nah, karena banyak. Banyak apa? Banyak apa? Nggak jadilah. Saat ini tengah ramai diberitakan mengenai mundurnya Loki Hakim dari jabatan yang dipegangnya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Pada 13 Februari 2023 kemarin, Loki Hakim secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Dan diketahui bahwa Loki Hakim juga sudah menyertakan surat referensi dari DPRD Indramayu. Oh, ada surat referensi ya? Iya. Jadi ini sempat ramai juga sih. Sampai Pak Gubernur langsung turun tangan. Betul. Kan. Jadi penengah lah pada nama dari bupati ke wakil bupatinya kan gitu. Ya. Karena kan gimana ya? Kayak nggak ada grup WhatsApp kepala daerah gitu kan. Jadi rame di Instagram dulu atau rame di media sosial dulu. Ya. Baru kan rame. Padahal kan pastilah ya grup berenang. Pasti bisa diselesaikan. Bener ya. Bener saya kan? nggak kepikiran gitu. Harusnya diselesaikan dulu, nggak usah langsung ke publik. Kok publik yang rame? Nah gitu kan. Ya kan. Tapi bener, saya termasuk orang yang bagus lah gitu. Bagus ya. Bener, karena kan memang banyak orang yang udah punya masalah tapi nggak mau mundur. Bener. Kayak siapa? Saya. Nggak mau mundur gitu maksudnya. Santai gitu ya maksudnya. Ketika beliau memang ngerasa itu sudah tidak lagi pantas, ya udah mundur. Iya betul ya kan? gitu kan. Sesuai jeung hati nurani kan. Betul. Apalagi janji-janji kampanye waktu beliau itu kan janji manis-manis semua kan. Bener, itu aduh. bener. Kalau gimana ya? Bagaimana kalau ditagih pas lagi sambutan atau mana janji manismu gitu kan. Ntar sujud. Enggak maksudnya ya bertobat kan. Astagfirullahaladzim, janji saya gitu. Janji adalah hutang. Hutang kan. Ya hutang adalah janji. Harus dibayar. Harus maksudnya. dibayar. Kalau nggak dibayar kan betul. Kok sujud ya? Atas keputusan yang diambilnya ini, Loki Hakim mendapatkan dukungan dari warganet. Lantaran warganet merasa bahwa Loki Hakim telah bertanggung jawab dengan mundurnya sebagai wakil bupati tersebut. Sama seperti persepsi saya. Betul. Kan, sepakat. Namun tentu ada yang mengkritik atas pilihannya mengundurkan diri. Karena seharusnya ia bertanggung jawab atas janji-janjinya yang sudah ia sampaikan di awal kampanye pada saat itu. Ada juga yang, cemen, kok mundur? Katanya janji, ayo dong. Iya kan. Gimana ya kan Loki Hakim tuh basis atau backgroundnya itu kan dari artis kan. Ya. Sekarang masuk ke perpolitikan. Betul. Kan pasti ada drama-drama yang tidak bisa diperankan gitu kan. Jadi drama perpolitikan itu
nggak sama seperti drama Aling Dharma waktu dia nyalon gitu. Waktu dia bermain Aling Dharma gitu kan. Ternyata politik tidak seindah sinetron. Itu kan. Banyak juga yang di sinetron-sinetron anak kuliahan cuma nenteng-nenteng tote bag, lulus ternyata tidak. Sebagai mahasiswa tidak sesederhana itu. Iya, justru itu. Ya kalau Lucky Hakim juga kaget mungkin. Iya. Kirain dramanya nggak seberat ini. Ternyata berat banget. Kasihan. Berita selanjutnya. Berita kedua. SMK, SMA di NTT masuk jam 5 pagi. Ya. Siap-siap. Jangan sampai kesiangan loh. Nanti bisa digerempeng. Bener. Menurut gimana? Awal sih saya waktu denger setuju. Saya nggak setuju. Kenapa tuh? Tapi ada setujunya sih. Oke, Karena siap. kan menurut pakar psikologi bahwa konsentrasi dalam belajar itu dari pagi kan sampai jam 10. Kesana itu konsentrasi udah buyar. Betul. Cuman ada kiat-kiat mah tuh. Aduh. Jadi kalau dulu mah kan udang teh tong kapilaan ku hayam kongkorongo. Nah. Bisi rezekina Dipatok ayam. Sakola teh ulah kapilaan ku hayam kongkorongo. Bisi bekalna ka bawah. Nah, jangan-jangan landasnya dari situ, ya kan? Walau-walam bisa wah. Betul. Bapak Gubernur nih Victor Laiskodat berpikir gitu. Kenapa ya anak-anak generasi sekarang kurang maju? Jangan-jangan memang lebih dulu ayam. Jam 5 Nah, kepikiran. Kayaknya ngambil filosofi dari itu sih. Betul. Filosofi itu pepatah. dari pepatah. Pepatah. Jangan. Tapi waktu saya sekolah waktu itu di pesantren pernah masuk jam 5 gitu. Masuk. Emang ustadznya iseng waktu udah beres sholat subuh, ayo UAS lah. UAS jam 5 beres sholat subuh tiba-tiba UAS gitu. Makanya waktu denger ini awal, mungkin biar seger gitu ya kan. UAS apa itu? UAS tuh. Oh ya. Langsung yuk masuk gitu. Tiba-tiba masuk. Langsung kan. Tapi fresh. Terus tunuh, jujur. Ya kemarin juga banyak yang mengkritisi ini termasuk Komika ya. Ya Ari Kriting kan beliau juga dari NTT gitu bilang halangannya tuh bukan cuma dari jam yang memang terlalu sangat pagi, tapi kan harus mandi, harus siap-siap. Jam 5 itu kan mungkin orang tuanya ada yang mau berangkat kerja, ada yang ke pasar. Iya betul gitu. kan. Terus? Ya maksudnya mungkin yang Bapak Gubernur ini di rumahnya ada 5 WC ya kan? Ada 5 WC. Nah, kalau siswa-siswanya cuma punya 1 WC kan jadi susah gitu buat berangkat. Tapi kan dari segi kekeluargaan juga kan dikhawatirkan ini jadi beban orang tua ya. Karena apa kan saya ini mah ya bangun pagi itu susah gitu ya. Kalau enggak emak kayak gini mah bawa sapu kan. Itu susah bangun. Benar. Jadi setiap hari pasti bakal diolah kan darah-darahnya itu yang tadi rendah itu jadi tinggi kan. Kepikiran gitu, aduh harus masuk jam 5. Berarti dari rumah bisa jam 4 ya kan? Bisa, apalagi kalau yang jalan kaki itu. Iya, jam 1 malam itu jelas. Berangkatnya juga bawa pisau kan. Bawa parang. Jam 1 malam. Kemana sekolah? Jadi di ransel itu bukan bawa pulpen, bawa buku loh. Betul. Parang itu. Betul. Jadi bukan takut sama BP, takut sama begal. Ya benar. Ya benar, jam 5 pagi mungkin kalau naik motor cepet, ya benar jalan kaki ada. Atau naik transportasi umum gitu. Ini kalau sarapan mau apa jam 5 pagi? Bener. Apain coba? Ya masak nasi paling dari malam. Dari malam ya. Tapi masak lauknya yang susah. Masak lauk Ya kan harus siap-siap. Oh itu mah sahur. Ini masih sahur. Sahur jangan-jangan kepikiran dari sana. Bentar lagi Ramadan. Simulasi ya. Bener. Abis sahur seru kali sekolah. Nah, kepikiran di sana. Abis sahur kayaknya seru. Ya apa ya abis sahur apa ya? Sekolah. Sekolah ya. Ya, Gubernur NTT Victor Laiskodat minta SMA dan SMK masuk jam 5 pagi. Hal tersebut terekam dalam video di mana dia menyampaikan keinginannya ketika bertemu dengan para guru dan kepala sekolah SMA di kota Kupang pada tanggal 23 Februari lalu. Hal tersebut kata Victor sebagai upaya dalam meningkatkan etos kerja anak-anak dari SMA. Oh, biar lebih disiplin. Tapi kan ini masa-masa simpelnya militer gitu kan. Bangun. Bisa main. Tapi sih ada apa ya? Emang gak tahu di mana sih, ada juga sih yang sekolah di pagi hari gitu kan dari subuh. Di luar negeri saya lupa lagi sih. Itu ada. Ada. Ya karena ingin menggenjot kedisiplinannya gitu kan, kegiatannya dan keseriusan dalam belajar gitu. Ya.
Mungkin emang ya maksudnya pasti baik lah, nggak mungkin pengen nyiksa siswa gitu. Tapi kalau ini berhasil pasti bakal jadi runutan semua provinsi kan. Betul. Kayaknya bagus nih jam 5 gitu. Kepikiran. Awalnya dicaci, akhirnya dipuji kan. Betul. Biasanya kan gitu. Biasanya kayak gitu kalau yang awalnya. Kayak gimana ya, kayak pepatah atau perkataan Sayyidina Ali kan. Ya, gimana tuh? Kita cenderung membenci apa yang kita tidak ketahui kan. Bener. Jadi kita udah membenci, kita kan belum tahu kan gitu. Siapa tahu kan efektif. Iya. Meningkatkan etos kerja. Iya, betul. Bener sih, bener bisa jadi. Jadi kita lihat aja sih Bener. setahun Ke depan, pembelajaran ya. apakah bakal kuat dengan kebijakan ini? Iya, atau banyak yang demo. Saya tidak kuat. Saya juga yang dengarnya tidak kuat. Berita selanjutnya. Berpakaian syar'i, seorang pria menyamar jadi ukhti untuk copet di Masjid Al-Jabar. Nah, yang kemarin juga ramai di Instagram. Ini. Saya hampir terkecoh loh pandangan Betul. matanya itu loh. Betul. Cantik. Bener. Ya. Kan dicadar. Matanya dipakai celah gitu. Cantik gitu pas dibuka zong. Astagfirullah. Tapi untung nggak berkumis sih. Kalau berkumis emang lebih serem. Nah, kalau di bawahnya buka boleh gini. Apanya? Ya, ini sabuknya. Sabuk, gitu kan. bener. Pasti pakai sabuk kan? Iya kan? Gak mungkin enggak. Apa itu? Cuman salut loh ini. Ngapain coba itu? Waktu awal videonya muncul, saya sempat mempertanyakan, nggak mungkin nih. Kan selanjutnya, ternyata bener cowok. Tapi emang ngapain? Pasti ketahuan kalau jadi ukhti. Kalau menurut Akang mending nyamar jadi apa sih? Jadi patembang. Pasti nggak ketahuan. Malingnya nggak ketahuan, tololnya ketahuan. Tapi emang maksudnya niat banget gitu, kepikiran kan dari rumah gitu. Lihat berita Masjid Al-Jabar rame nih. Potensi ya kan untuk mencopet. Jadi ya. apa ya? Gitu. Salut ini sama mbak-mbaknya. Bener. Akang. Oh, Akang. Lagi-lagi kan? Lagi-lagi. Lagi-lagi saya kemarin terpana gitu. Bener. Cantik amat itu. Agak berlebihan ya cantiknya. Enggak. Emang bener kan? Emang bener cantik gitu. Enggak kelihatan kan kalau saya pakai baju Kerudung? sari kan pasti kelihatan kan. Pasti. Ini mah nggak kelihatan. Manis. Gimana ya? Aduh. Tapi Viral. subhanallah. Ya, viral di media sosial tentang video aksi copet yang menyamar jadi ukhti di Masjid Al-Jabar, Bandung yang memakai busana muslimah syar'i dan sengaja memakai cadar untuk melancarkan aksinya. Masjid Al-Jabar saat ini sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia karena aksi rasional yang bagus serta tempat yang luas. Ya benar. Ya karena rame Karena gitu. rame, kan. Rame, orang jadi kepikiran buat jahat, ya kan? Buat nyopet, ngebegal, ngerampok, apalagi ngebakar, apalagi nyampah, gitu kan. nyampah, mandi, gitu kan. kocak, ada orang mandi, kepikiran. Aneh, emang orang-orang makin aneh. Tapi ini fakta menariknya dalam Ya. video tersebut diinterogasi oleh petugas Al-Jabar, copet tersebut malah santai sambil Bener, merokok. ada videonya. Sambil ngerokok diinterogasi ya kan. Kayaknya udah pengalaman ya Kang. Oh bener. Kayaknya Ini udah tenang aja, udah tahu, oh ketahuan nih. Gitu, Iya kan, santai kan. Kayak udah disettingan kan kayak Benar. gitu. Tanpa rasa bersalah dan saat dibuka kerudungnya ternyata pria tersebut tubuhnya dipenuhi dengan banyak tato. Emang kayaknya pemain gitu, ya kan? Tapi kata saya ini baju cadarnya beli apa pinjam ya? Nah, bener. Soalnya kan kalau gamis aja itu hampir 250. Mahal. Ngapain juga harus beli gamis kalau nyopet kan gitu. Lebih baik lebih baik uangnya aja nggak usah beli ini kan. Pas dicopet dibuka 250 lagi. Balik Ini enggak modal. ketangkep kan? Ketangkep. Jadi rugi bandar ngenah pemain. Ya, bener. Udah beli, udah ngemodal ya. Udah kan, jatuh kostum. ketimpa Tangga. Nah, berita selanjutnya. Satuan DPRD Jabar anggarkan 1,7 miliar untuk seragam dewan. Nah, gimana tuh? Saya nggak tahu anggota DPRD Jawa Barat itu jumlahnya ada berapa? 120. Oke, kita hitung. Oke. Kita hitung. Berapa nih? Berarti 1,7 miliar 1,7 dibagi 120 Oke. juta. 1,7 miliar dibagi 120 orang. Ya. 14 juta. 14 juta 100. Baju apa itu, Kang? Saya kasih tahu Pak nih ya. Saya kasih tahu buat bapak-bapak DPRD ini Pak.
Di Shopee, di toko oren. Di toko oren 60.000. Celana 80.000. Baju ini ya ada mereknya emang 120.000. Nggak nyampe 14 juta. Astagfirullahaladzim. Tapi kan ini wakil rakyat kan. Oh, bener. Jadi yang mewakili rakyat. Oh bener. Tetapi kan yang namanya wakil itu kan wakil kita kan rakyat. Tadi juga ada wakil ngundurin diri. Oh, siapa? Tadi yang. Oh, wakil gubernur. Tadi juga kan wakil. Tell me. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Logi hakim. Wakil juga tadi ngundurin diri. Kok bisa kepikiran? Tapi mungkin emang bajunya anti peluru kan kita nggak tahu ya kan? Sih kan. Terbuat dari eceng gondok gitu kan. Bisa aja kan. Bisa jadi. Eceng gondok impor. Nah, bisa dari jadi. Bangkok kan. Iya dari kan mana bisa aja. jadi, bener. Keamanannya bagus gitu kan. Tapi kan kalau misalkan jadi nih Kangnya 14 juta kan. Ya. Wah apa sambutan? Hadirin yang saya hormati, 14 juta. Yang gitu kan. Enak 14 juta kan. Jalan juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi ada ininya. 14 juta bos. 14 juta. 14 juta bos gitu. Tapi gimana ya? Mas Aka nggak sih Kang? Kan sebentar lagi anggota dewan mau diganti nih. Ya. Daripada buat baju mending buat kalender lah. Buat ini dibagi-bagiin gaji terakhir gitu, terakhiran. Oh enggak, masih ada bulan-bulan yang lain. Bikin lagi project. Ya ngajuin lah. Tapi nggak tahu sih, saya bukan anggota dewan. Oh gitu, jangan suzon ya kan. Jangan suzon. Jangan suzon. Tapi ini emang untuk baju nih. Rencana sekretariat dewan menganggarkan untuk pembuatan seragam bagi anggota DPRD tadi 1,7 miliar. Rencana pengadaan seragam baru untuk para politisi itu tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP singkatannya. Bagus. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Berdasarkan informasi dari Sekretariat DPRD, anggaran sebesar itu untuk belanja bahan 4 jenis pakaian dinas. Oh, ada 4. Oh, jadi 14 juta itu untuk 4 baju. Bagi lagi, kita bagi. Lagi. Untuk satu baju berapa ya? 14 juta dibagi 4 baju ya. 3 juta. 3 juta. 3 juta. Buat satu setel baju 3 juta. Lumayan lah. Lumayan. Anti peluru. Selain itu, adapun jenis pakaiannya 14 bagi 3 juta. Bagi 4, 3 juta. Adapun untuk jenis pakaian anggota legislatif tersebut terdiri dari pakaian dinas atau PDH dengan harga 180 juta. Dengan harga 180 juta. Selain itu pakaian sipil PDH itu Mungkin 140 juta itu semuanya gitu. oh jumlah untuk 120 dewan. Tapi coba ya. emang ya 3 juta ya dikali Enggak, 180 bagi 120. buat satu jenis pakaian. Oke, 180 juta. Gini gak sih Nugi? Agak tolol ya. Dibagi berapa? 120. 120. Cuman 1,5 juta tuh. Ini apa ya? Ya, daripada sama-sama gak ngerti. Daripada sama-sama gak ngerti. Tapi buat Bapak yang hebat, bajunya keren. Ntar kalau udah jadi bajunya, tolong dipublish biar kita tahu. Oh ini yang bajunya mahal. Minimal kita tahu kan. Nah, yang harganya 3 juta itu. nah gimana? Kalau 3 juta itu 2 Bang potong. Berita keempat. Protes jalan rusak, warga kampung Cisarongge, Kabupaten Bandung Barat mancing di kubangan. Nah, kreatif. Memanfaatkan lahan yang ada. Jalannya rusak, ada logak gitu, ada kubangan keisi air kan jadi buat mancing. Ini sebagai apa ya? Sarkas. Kode kan? Kode. Untuk pemerintah bahwa Betul. jalan ini rusak loh. Nah, bisa nih dipakai mancing. Gitu. Dalam dikit jadi sumur. Mereka sengaja mancing di kubangan air yang ada di jalan tersebut sebagai bentuk protes kepada Pemda Kabupaten Bandung Barat. Mereka kesal karena jalan Cisarongge dibiarkan rusak bertahun-tahun sampai membentuk seperti kolam setiap diguyur hujan. Kan kalau dipancing itu enaknya ikan apa ya? Di situ. Iya. Impun.
Berharap naon atuh? Berharap naon? Enggak kan kalau ini lebih kan kalau kompak mah bikin gelatama kayak gitu. Oh bagus, Jadi, bagus. Antar niat. RW. Agak niat. Jadi antar RW kan gitu Nah, kan. nah. Siapa yang jadi dari 1000 impun ada ada 1 jungjulung gitu. Jadi itu satunya tuh hadiahnya mah kan. Tolong dijelaskan jungjulung itu apa? Oh ya, kalau di tempat itu jungjulung ikan kecil. Cingir putri. Enggak kecil itu. Gapi. Kopi itu kekinian jungjulung. Iya, ya kan orang nggak tahu. Oh ya, ikannya kecil. Nah, warna-warni. Enggak putih tapi ininya panjang gitu kan. Di Google ada nggak jungjulung? Kalau saya nanya jungjulung itu kenapa sebut jungjulung? Karena pas disebut jungjulung sampai manyun. Oh ada. Oh ada. Iya. Nah, buat temen-temen yang nggak tahu jungjulung, ini jungjulung nih. Iya. Kenapa sebut jungjulung? Nah. Karena waktu pas nyebut jungjulung itu bibir manyun. Sama kayak ikannya. Jungjulung. Siap. Nah, makanya dibilang sama jungjulung. Jungjulung nggak bisa susah bener. Lauk mas. Senyum kan? Lauk mas senyum. Benar. Jungjulung, oh ya benar. Mereka sengaja sebagai bentuk protes ya kan tadi. Aksi mancing ini sengaja kami lakukan agar protes kami didengar dan jalan rusak ini segera mendapat perbaikan, kata Muslih 42 tahun warga setempat. Nah, mudah-mudahan lah. Betul. Bapak pemerintah di Pemda kan ikut mancing juga. Benerin dong. Ikut benerin maksudnya. Jadi kan nggak ada yang mancing lagi kan. Asprinya ada Pak, ada lomba mancing di mana Cisarongge. Oh ikut. Tapi ini bagus buat destinasi wisata loh. Oh bener. Nanti datangin bule-bule kan kalau ke Lembang kan udah pada Biasa. tahu kan udah biasa ke apa itu Taman Gajah teh? Lampung. Kampung Gajah. Oh, Kampung Gajah Itu di kan. Lampung. Itu. Tuh, tutup. Nah, itu harus ada ini loh, destinasi baru. wisata. Nah, Ya. itu Balong Bodong gitu kan. Bagus ini Pak Hengki. Cara Jamal. Benar saran dari kita jadiin tempat wisata. Dari Agustus 2022 warga sudah sering diajak rapat pengukuran jalan, malah sudah 4 kali dilakukan tapi tidak juga diperbaiki. Lagi-lagi janji manis, janji Udah diajak manis. rapat. Ayo Pak kita diskusi bareng membahas soal jalan yang rusak. 4 kali bukan 3 kali lagi. Aduh, tapi Satu masih kali lagi dapat ini. gelang jungjulung. 1 kilo. Berita selanjutnya. Niat bikin konten gantung diri, gadis pelayan KP di Bogor malah gantung beneran. Enggak gini. Pertama ya buat keluarga mungkin pasti berduka gitu. Ya. Anaknya meninggal. Ngapain bikin konten gantung? Astagfirullahaladzim. Enggak kan konten-konten yang berbahaya kayak gini tuh udah sering. Ya kayak bocil-bocil yang Stop jalan kan. Betul. Stop jalan. Stop mobil kan banyak. nyetop jalan. Presiden mau lewat. Nyetop truk itu kan bahaya. Nah ini ada tren yang aneh lagi. Tapi kan kadang kalau pura-pura itu suka beneran loh. Bener. Pura-pura cinta. Kayak bobogohan. Oh. Bogoh. Nyaan. Iya. Asupan. Asupan. Bener. Itu kan. Cintaan kan cinta, Cinta. kan. Jadi kadang lamun Saya nunggu yang ketiganya ger. Oh ternyata nggak ada ya. Oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai. Penonton berharap ada cintaan. Bukan yang ketiga nih. Oh masih biasa. Tapi kadang suka beneran kan ini yang ingin gantung diri kan beneran kan. Jadi beneran. Kan maksudnya tren-tren kayak gini ya tadi yang nyegat truk. Jadi beneran kan. Banyak yang ketabrak juga gitu. Iya kan. Awalnya nyoba-nyoba, Jadi keterusan. nggak keterusan kalau udah mati mah. Oh beda konten. Beda konten kan. Tapi kan awalnya nyoba gitu Bener. kan. Awalnya Kayaknya nyoba. seru nih bakal FYP Ya. kalau di TikTok. Ya kan? Kayak gini kan. Kayak konten ini. Awalnya nyoba. Nyoba. Kalau nggak gini nggak makan.
Jadi maksain lah Ya, rame-rame juga. kalau YouTuber ini demi kalian, bohong. Makan, demi makan. Ya buat teman-teman lah yang ada di luar sana gitu yang pengen bikin konten. Mungkin sekarang memang dunia kreatif lagi bergairah. Tapi gitu. ini kan ada videonya enggak? Aduh, gak tahu kalau ada video. Ini ngapain? Ngapain? Kasihan. Iya betul kan. Jadi nanti takut melejit kan yang menikmati yang lain. Nah, kasihan. Tapi ini keluarga kasihan. buat teman-teman. Ya, tadi. Jangan nyoba-nyoba konten Bener. yang ini kan. Apalagi konten yang cium ular kobra. Ya kan? Banyak sekarang banyak yang konten-konten melawan. Ya ada, itu ada. Yang orang kobra ada. Ya, Tapi kan ada itu kan. ahlinya kan. kalau- Takutnya ditiru. Nah, Bener. itu kan. Sekarang kan 17 konten 17 tahun ke atas. Ya. Yang 12 tahun pengen nyoba. Pengen nonton, pengen nyoba. Iya, pengen nyoba. Kayak iya benar tadi maksudnya dunia kreatif sekarang lagi bergairah, orang-orang Bergairah, lagi kan. banyak pengen konten tapi gimana ya caranya biar FYP pura-pura gantung diri Iya. beneran. FYP itu apa? For your page. Oh, Saya bisa menjawab itu. Udah. Saya bisa menjawab. Ya benar orang-orang tuh pengen banget terkenal, pengen banget FYP tapi bikin konten yang Ya. sensasi gitu Sensasi, ya. kan. Mungkin kalau berhasil ya syukur. Ya, Kalau kalau tidak- meninggal gimana? Kasihan emaknya loh. Bener, 21 tahun loh. Seorang gadis berinisial W, 21 tahun meregang nyawa usai terpeleset saat berniat membuat konten gantung diri. Peristiwa yang terjadi di Kampung Wanasari, Desa Cibeber, 1 Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, itu bermula saat si gadis bermaksud membuat konten gantung diri. Gandir, ada namanya. Gandir, konten gandir. Gantung diri namanya. Gantung diri. Mikirin apa? Gandir gampang banget. Kirain Kenapa? namanya. Enggak bukan. Namun naas kaki si gadis yang berprofesi sebagai pelayan kafe itu malah terpeleset dari kursi yang digunakannya sebagai pijakan. Padahal leher korban sudah terikat sarung yang menggantung di pintu. Tapi kan ini mati soledad ya. Soledad. Lain kali kan kalau mau bikin konten ini gantungnya di pohon toge aja. Bener. Jadi kan nggak ini kan. Segini dong, segini. Tolong. Toge segini, Ya, jadi kan enak kan. Nggak ada resiko-resikonya kan. Bener. Jangan di pintu. Paling diketawain. Tapi saya baru dengar di soal tren gandir ini gantung diri. Pernah lewat di FYP? Enggak. Apa pengen bikin trendsetter sendiri ya? Enggak. Ditantan teh. Jadi ketandan, Diceritakan nih kronologinya, korban mau bikin konten seolah-olah mau bunuh diri dengan melilitkan lehernya menggunakan sarung ke pintu memakai kursi, tapi terpeleset dan kepalanya sudah masuk. Kata ungkapannya kepada media. Oh, jadi pengen cari sensasi gitu Ya. mungkin kan. Jangan beneran gitu. Jangan. Kasihan. Kasihan udah ini mah. Nanti kasihan keluarganya juga kan. Benar. Untuk Tentunya. keluarga ya turut berduka cita lah. Untuk teman-teman yang lain, jangan aneh-aneh, ngapain banyak tingkah nih. Mending gini aja ya. Benar. Ngobrol, Ngobrol aja, mengulas, mengomentari, menanggapi, mencampuri urusan orang lain. mengambil hikmah. Benar. Kalau aksinya dilakukan sendiri pada Rabu malam sekitar tanggal 10, sendiri. Jadi nggak ada kameramen kan? Nggak ada. Jadi dia naruh sendiri tuh pakai phone holder, gantung, ya akhirnya. Ya itulah berita sepekan yang ramai diperbincangkan oleh netizen. Ya. Kita rangkum, kita kaji, Betul. kita telah, kita komentari, Yes. dan kita ambil hikmahnya. Jadi Apa tuh? dari tiap-tiap berita itu kan ada hikmahnya Kang. Benar. Mulai dari pengunduhan dari wakil Bupati Hakim. Indramayu, Luki Hakim. Tadi. Itu menunjukkan gentleman dan tanggung jawab kan. Ya, sebagai Karena- laki-laki ya, tidak menepati janji, kurang bisa menepati janjinya, mengundurkan diri. mengundurkan diri. Terus yang kedua itu SMA dan SMK di NTT Ya. masuk jam 5 pagi kan. Ini bisa dikaji kembali kan, atau kita lihatlah setahun Ke depan, apakah berhasil kebijakan atau ini tidak, kuat? ataukah murid-muridnya lebih berprestasi atau apakah. Oh benar, siapa tahu. Siapa tahu kan. Tapi kalau orang tua saya bilang itu yang bodoh itu dihajar sama yang pintar kan. Oh iya. Yang pintar itu dihajar sama yang gaib.
Yang pintar? dihajar sama yang gaib. Ya kematian lah. Oh, wow. Ya penyakit lah kan gitu kan. Benar. Itu yang gaib, jadi itu apa ya? Kalau kita roda kehidupan kan. Benar. Terus Agak berpakaian serius, syar'i pria nyamar. Nah ini buat mbak-mbak Akang ya, daripada nyopet mending kita usahalah minimal UMKM kan gitu. Nah. Tinggal ngajuin aja lah ke dinas-dinas terkait kan. Nanti kalau susah mah Oh bisa? bisa itu. Setwan anggarkan 1,7 miliar untuk seragam ya. Mungkin bisa dikaji kembalikan karena krisis ekonomi itu semakin mencekam, apalagi ada isu-isu resesi global kan. Kita harus sigap Siap-siap. untuk menyikapi permasalahan seperti itu kan. Betul. Jangan sampai apa ya? Kita belum siap gitu kan. Kasihan rakyat juga kan. Wakil rakyat malah ngebuang-buang buat seragam. Nah, Iya itu. kan? Padahal kan dari rakyat itu pajak. Bener. Tong ngabas eta lah. Sudah tewak. Nah, ini protes jalan rusak warga kampung Sararonge di KBB. Cisaronge. Oh, protes jalan rusak warga kampung Cisaronge, Kabupaten Bandung Barat mancing di Kubangan. Nah, ini buat Bapak pemerintah, khususnya Bapak Hengki, Ikut mancing. ikut mancing lah. Ikut mancing, minimal tahu sensasi, tahu perasaan bagaimana melintasi jalan tersebut Nah, kan. itu dia. Pas gini teh, jungjulung. Masih Masih jungjulung. kan? Masih Ya. jungjulung. Terus bikin konten gantung diri, pelayan kafe malah tergantung beneran nih. Ya. Bikin konten-konten yang ada edukasinya. Betul. Tidak beresiko tinggi kan. Betul. Minimal ya adalah subscribe WM mah. Jabar Express ID atau subscribe. Benar ya, itu tadi hikmah yang bisa kita ambil dari berita-berita seminggu yang lalu gitu ya. Yang terakhir ini benar penting banget buat teman-teman yang nonton ini juga kepikiran kayaknya kayak si itu ngobrol seru. Nah, mending ngobrol aja lah udah. Nah. Jangan gantung diri. Tapi Kang bisa nggak misalnya ada masyarakat atau ada warga yang ingin gabung sama kita, bisa nggak? Oh benar, bisa nggak tuh? Bisa dong. Bisa benar. Bagus, keputusannya barusan. Keputusannya barusan. Jadi bagi teman-teman yang ingin gabung, Ya. langsung saja Bisa DM lah. DM ke Instagram, Ke Jabar Instagram. Express ID kan. Oh bagus. Nanti Oh, ingin menarik gabung ya. nih. Bareng-bareng teman-teman penonton buat ada di sini. Iya, bisa. Bareng kita Bebas kupas lah, berita. gitu. Benar. Itu tadi ya buat teman-teman juga yang pengen bikin konten, ya bikin konten sesuai dengan kemampuan dan aturan etika yang berlaku, norma-norma gitu. Nggak usah gantung diri nyegat-nyegat kok ngapain gitu ya. Itu tadi berita yang bisa kita sajikan di minggu ini, berita yang mungkin teman-teman juga udah pada lihat gitu ya, udah pada tahu. Memang teman-teman juga kesel, nggak apa-apa, kita juga. Dan ini celana redaksi biasa kan, yang belum subscribe untuk warga Jawa Barat, subscribe itu Fardo kifayah. wajib. Wajib. Ya buat teman-teman yang ada di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat, subscribe. Sebutan lain. Orang bingung atuh. Nggak jawab. Ya seperti biasa untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat, Jabar Express ID YouTube-nya boleh di-subscribe karena hukumnya Wajib. benar banget. Yang di luar Jawa Barat, Sunnah. yang di luar Jawa Barat, Wita. Fardo kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.